aktivitas, tapi kalau misalkan di atas jam 12 sudah nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. Emang koas segitu bikin stres ya? Iya. Oh iya? Ya aku iya. Ya aku ya. Kenangan paling bikin stres selama koas? Ya dulu dong yang Kalau aku stase paling stresnya itu pas pediatri. Anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kan beda ya secara fisiologinya sama orang dewasa. Terus belum obat-obatannya dan lain-lain. Jadi kayak ibarat kata belajar 2 kali gitu lah. Terus juga momen yang paling aku ingat itu cukup stressful karena aku RJP pertama kali itu adalah RJP anak-anak. Itu. Jadi semua momen-momen yang traumatik termasuk Nggak bisa yang itu ya udah di pediatri itu. Makanya ya udah menurutku pengalaman yang paling nggak pengen aku ulang adalah pengalaman pas stase koas pediatri. Mirip ya sama dokter Tirta juga. ya aku anak juga tuh. paling stressful tuh pediatri. Stressful banget. Karena kita nggak bisa membedakan keluhan nangis bahagia atau nangis dia kesakitan. Terus dari demam tuh bisa kejang. Iya betul. Aku stressful karena nggak bisa tidur. Belum mungkin orang tuanya juga kali ngasih harapan kan? Ngasih harapan ke anaknya. Terus yang delivering bad news atau good news kan biasa latihan koasnya. Ditemani sama residen tahap awal R1, R2 biasanya. Ya aku nyebutnya R ya, aku nggak tahu kalau kampus lain. Iya. Jadi semester 1, semester 2 residen PPDS yang spesialis ditemani koas kita yang biasa deliver message ke pasien. Itu beban, Itu gede banget. kayak di sinetron tuh bener tuh. Asli. Kami sudah berusaha. Itu emang gitu. Nah itu tuh aku disuruh sama konsulen aku. Jadi aku pasiennya anak kecil, tapi cerebral palsy, abang Radit tahu gak? Cerebral palsy pernah dengar? CP itu, tapi dia meningitis juga gitu. Jadi dirawat, udah 7 hari sama aku ketemuin itu anaknya, aku rawat setiap hari. Dokter sarafnya, konsulennya bilang, ya tolong kasih tahu ke ibu, ini prognosisnya buruk. Dan kebodohan aku menjadi lemah lembut dan tidak ngomong apa adanya ke ibunya. Aku malah bilang, akan baik-baik saja. Itu kesalahan aku, nggak akan aku lupa bang seumur hidup. Bener itu nggak sampai besoknya itu anak kejang nggak berhenti. Aku RJP anak itu ngucur bisa mata. gua. Setelah itu aku dipanggil sama konsulen, duduk. Udah kamu bilangin? Belum dok. Kenapa? Kamu ngerasa Tuhan bilang gitu. Atas dasar apa kamu bisa bilang itu bisa sembuh gitu. Ya ingat kata-kata saya. Kamu sepanjang hidup kamu di kedokteran akan dihadapkan oleh 2 pilihan. Brutal truth atau false hope. Kamu boleh katakan apapun yang brutal truth atau false hope. Itu pilihan. Karena kamu dihadapkan oleh 2 itu, jangan pilih dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Kasih tahu apa adanya kemungkinan terburuknya, tapi juga jangan biarkan dia menyerah gitu. Kita usaha bareng dokter dan pasien sebagai tim ngalahin penyakitnya gitu. Nah aku tidak melakukan itu dan sejak satu nempel di kepala. Oke, aku nggak boleh terlalu lembut juga, nggak boleh false hope gitu loh. Harus Delivering bad news ya. brutal truth and Good sama false bad hope. news. Itu yang agak sulit kita kalau di pediatri. Nah kalau aku boleh nambahin, jadi waktu itu ada satu momen juga pas lagi stase pediatri itu yang aku nggak pernah lupa. Jadi ini anak kena retinoblastom. Jadi retinoblastom tuh kanker pada mata. Nah masalahnya adalah retinoblastom ini angka kejadiannya cukup tinggi di Indonesia. Cuman banyak orang nggak tahu kan, kalau leukemia pada tahu kan, kanker leukemia, kanker tulang kan pada tahu. Nah retinoblastom ini banyak terjadi di anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Tandanya mata kucing. Jadi kalau misalnya di foto kan biasanya kalau kita kena flash warnanya merah kan. Nah tapi ini tuh dia warna putih. Ini salah satu tanda dari retinoblastom. Yang fase atau masih stadium-stadium awal atau matanya juling. Jadi buat semua orang tua di luar sana kalau misalkan ada anaknya itu ketika di foto kena flash warnanya putih kayak mata kucing, itu segera bawa ke dokter. Karena kan namanya bola mata, itu kan ada sarafnya pada bagian belakang, namanya retina. Dia mengalami perubahan sel, itu jadinya retinoblastom, kanker pada retina. Nah, retina kan dekat sama otak. Nah, pada anak ini, dia stadiumnya udah cukup lanjut, jadi dia neken pada area batang otak yang berfungsi pada area pernafasan. Udah kondisinya emang udah malam nih, malam tuh jelek. Dalam tanda kutip ya, kondisinya itu udah kurang bagus. Aku ingat banget waktu itu aku gantian sama teman-temanku, kita shift jaga, nemenin dari jam 3 sampai jam 7. Jam 7 malam, itu pas banget abis azan isya. Nafasnya tinggal satu, kita panggil orang tuanya, ibunya lagi masih sholat. Terus aku udah ngecek segala macam gak ada. Akhirnya konfirmasi ke PPDS-nya juga nyatain gak ada. Ibunya, Assalamualaikum warahmatullah, anakku gitu. Dan itu dibangsalkan, jadi kayak semuanya langsung pada ibu sabar ya gitu. Jadi kayak, ibarat kata ada 8 bed. Nggak bisa sih gue. Wah untung gue nggak ngambil kedokteran apa segala macam, gue nggak bisa yang kayak Itu gitu. nggak bisa dilupain sih. Nggak bisa sih. Apalagi ada lagi pasien leukemia anak-anak. Aku ngikutin 5 hari, terus habis itu
nggak tahu kenapa tiba-tiba hari kelima pas aku mau visit paginya katanya udah nggak ada, karena malamnya udah meninggal. Iya betul. Jadi aku ngobrol sama timnya Dokter Tirta kemarin Bang, gua nonton namanya Dori. Aku cerita, Dor ada loh kata-kata pengganti untuk banyak hal ya. Laki-laki kehilangan bapaknya namanya yatim, anak kehilangan bapak namanya yatim, kalau kehilangan ibu namanya piatu, kehilangan suami namanya janda. Tapi ada satu yang nggak bisa ada kalimat kata penggantinya, yaitu orang tua yang kehilangan anaknya gitu. Saking pedihnya sampai nggak ada kata pengganti yang pas gitu. Iya, setuju. Tapi yang paling membahagiakan di koas kita